Cibanten itu dulunya adalah namanya lain, bukan Cibanten, tapi Cilarangan. Saya bilang, iya. Dari mana itu? Pokoknya gitu. Nah, tetapi karena di Banten ini, di Banten lah, katakan belum ada Banten kalau itu. Daerahnya terlalu sering tertimpa bencana. Dalam bahasa dia sih balai, ya. Balai. Makanya Cilarangan itu diubah menjadi Cibanten. Saya nanya lagi, apa sih kata Banten itu? Mananya? Cina. Urang apa Banten? Loh, kok sama saya bilang? Dengan yang ada di Bali. Sesajen. Di Bali namanya Banten. Bali bilang Banten. Ke Banten juga. Itu tahun 2005. Maju aja. Tahun 2004. Tahun 2005 kemarin saya ngobrol sama kalau itu yang dikenal dengan Kol Sarip. Nah, kalau saya sih menyebutnya Mang Sarip ya. Tapi memang saya dari tahun 2000 saya ke Baduy itu pertama kali tahun 2008. Udah lahir belum? Masih rencana. 2008 sampai sekarang, sampai selamanya, Allah. Saya masih apa namanya? Dengan sekarang ibunya saya kagok kalau nyebut Mang Sarip dia udah kalau Sarip itu saya masih berhubungan gitu. Kalau ada apa-apa saya hubungi dia dan dia mengatakan sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Jaruda ini. Eta karena Cilarangan diganti pamit. Tapi ada yang diganti kapan? Nah, diganti karena baik, karena banyak bencana. Ketika namanya Cilarangan. Di Banten, makanya dia bilang begini. Orang Baduy sekarang, orang sini dia sebenarnya menyebut Baduy itu enggak ya, tapi karena memang udah nama komersil gitu. Tidak ada satupun orang Baduy yang membanten laut emas, ikan emas. Tidak ada, karena sudah di Cilarangan sana. Tambah garu-garu di sini ada ikan emas. Ya di apa namanya Cibanten ini yakin lah saya. Itu kan cerita rakyat Baduy. Nah, dari situ saya berpikir, saya tahun 2011 pernah mengajak Mang Sarip ke sini, pernah mengajak Olot Sarip ke sini. Yang saya heran, saya pernah ngajak ke Goa, mau dia. Tapi ketika mengunjangkan ke sini nggak? Itu pertanyaan yang tidak terjawab. Saya bilang, kenapa? Gerak baik, sok aja. Emang? Itu sudah kami nggak di orang Baduy itu tidak ada tradisi ziarah. Oh. Iya. Oh ya, kemarin dibahas juga. Nah kan, makanya saya berpikir, oh iya mungkin itu. Ketika dia kesini berniat ziarah, maka dia sudah melanggar dalam masjid. Walaupun sebenarnya ada ketika kita baca. Nah, itu kan tradisi masyarakat Baduy. Saya sambung pautkan dengan tradisi orang Banten. Orang Banten yakin terhadap naskah sejarah Banten, terhadap naskah Babat Banten. Dalam Babat Banten diceritakan bahwa Sabung Patok
Tahu saung patok? Saung patok itu ayamnya. Ayam. Awak ayamnya Maulana Hasanuddin. Ya. Saung patok itu dulu berkelahi dengan ayam cucuk umur. Mereka berkelahi entah di mana ya. Yang pasti ayam Maulana Hasanuddin dengan ayam Yazid Pucuk Umur itu berkelahi dan dimenangkan oleh ayam Maulana Hasanuddin. Ayam Pucuk Umur Banten Girang itu lari ke Neraslam. Itu masyarakat Banten begitu percaya. Sampai detik ini masih ada yang percaya. Tahun 99 saya pernah ngobrol dengan Bagus Awas. Saya ngomong gini, dia cerita tentang adu ayam itu. Saya nanya, Kiai di Banten waktu itu, saya masih ingat. Kalau adu ayam itu hukumnya apa? saya nanya begitu. Itu malah. Nah, tapi dia juga mengisyaratkan bahwa itu simbolisasi dia bilang. Oh, nah, ada juga wawasan Banten Gira. Ada wawasan Banten Gira kalau kita baca kok beda banget dengan apa yang kita apa namanya yakini gitu lah. Karena bahwa wawasan Banten Girang ini menceritakan apa ya, Bahu Jaya kalau nggak salah dia apa namanya kerjasama dengan Lampung akhirnya berperang dengan Banten, kembali ke sini. Di sini ketika dia pergi ke Lampung, dia punya istri ya, istrinya sedang hamil. Nah, anaknya ini ditukar oleh ibu mertuanya gitu, ditukar dengan anjing. Nah, si dua anak kembar ini dimasukkan ke dalam apa namanya keranjang, sampailah ke daerah Banten sana. Nah, anak anjing itu, ya si Raja Baujaya ini kan marah. Nah, ternyata si anak anjing ini ketika dewasa dia menjadi apa namanya sang hyang apalah itu. Sini awas jangan ngalangin itu. Sini. Ah. Ya, dekat teman masuk. Nah. Ini Mas ya. Oh, Kisah-kisah itu kan wawasan yang tadi Bapak tadi juga tradisi lisan. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah tradisi yang memang penuh dengan mitos dan legenda. Nah, sekarang apa sih kata arkeologi? Arkeolog tahun 89 dipimpin oleh Claude Gueux, profesor ya, Claude Gueux dari Prancis, kerjasama dengan FAO kerjasama dengan Arkenas, ya, Pusat Arkenas, dia melakukan penelitian di sini. Lantas dia kenapa sih? Saya juga heran kenapa Claude Gueux ini melakukan penelitian di Banten Girang gitu. Nah, tahun 2000 berapa ya? 15 apa ya? Claude Gueux ini pernah datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta dan itu saya yang enggak Ibu enggak saya
ngobrol dengan teknologi itu. Dalam obrolan saya bertanya kenapa mengambil Banten Gira. Nah, kalau dulu ada yang saya heran, kamu percaya bahwa Sunda itu di Bogor? Ya itu yang saya dapat. Sekarang saya nanya nih, ketika kita berbicara kerajaan Sunda, pasti ngejawabnya Bogor. Ya. Sementara di Bogor itu pada peta-peta Belanda, peta Portugis yang namanya Sunda itu, Sunda ditulisnya, itu mengarah pada Banten. Nah, kemarin saya membuka Lodewijk, orang yang bersama Cornelis de Houtman. Nah, dalam catatan Lodewijk juga menyebut Banten adalah Sunda. Kaget saya. Tapi dalam catatan si orang Belanda itu, para sejarawan orang Belanda ya, itu menyebut bahwa Lodewijk salah ketika menyebut Sunda adalah Banten, karena Sunda itu di Bogor. Jadi saya berpikir, oh ternyata kita ini terbentuk oleh ajaran-ajaran orang-orang Eropa itu. Nah, dari situ Claudio melakukan penelitian. Dia ingin membuktikan sebenarnya, di Banten Girang ini, di Banten ini ada kerajaan nggak dulunya? Dan ternyata ada dalam sejarah Banten juga ada Banten Girang. Gitu. Dia datang ke sini dan melakukan fungsi. Di sini belum ada rumah-rumah, masih kosong tuh. Jadi masih enak loh untuk melakukan penggalian. Kalau sekarang udah pusing. ada satu hal yang saya heran ke dia. Terlihat nampak sekali dia itu kecewa. Ke Banten Girang yuk. Karena udah melihat kondisi perumahan di sini, wah banyak banget. Nah, dalam peta yang dia buat, di utara Banten Girang ini ada kelunjukan atau kalunjukan. Siapa yang tahu? Ternyata ketika saya buka peta 1887, betul ada. Di mana posisi? Posisinya di Ciracas, yang dekat dengan Cibadas. Kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak jalan-jalan sampai ke simpang Ciracas ya, itu di sana lampu merah. Pak, saya dulu. Ya, asal jangan dibalik ya. Ke kanan tuh, dari sini ke kanan. Kanan Kaujon. Nah, itu ada di situ masjid. Ada namanya. Kalau lingkungan kelunjukan, enggak saya bilang gitu. Ternyata benar. Kelunjukan itu dulunya itu tempat pintu gerbang. Dan itu pas dengan Claudio. Siapa yang ngasih nama itu kelunjukan? Itu. Ya, kemudian dia pun banyak melakukan penggalian di Banten, di Kelapa Dua. Di Kelapa Dua, di sana banyak ditemukan makam Cina. Banyak. Walaupun sekarang kabarnya dari BPK sudah menelusuri itu Kelapa Dua ya. Ketemu sih. Ketemu. Ada ketemu. Sama Pak Devi, ditemuin Pak Devi.
Dia itu benar-benar melakukan penggaliannya gitu. Mau baik. Nah, tentang Banten Girang juga, dia lakukan penggalian di Banten Girang. Ketemu atau hubungan antara Banten Girang dengan Pulasari. Setiap kerajaan Hindu Buddha itu pasti memiliki satu gunung yang kalau dalam istilah ini sih disebutnya Gunung Mahameru itu dibagi dua. Puncaknya di mana, ininya di mana. Yang bawahnya itu ada di Mahameru sana, puncaknya itu ada di barat Pulau Jawa. Nah, barat Pulau Jawa, Claudio itu mengatakan itulah Pulasari. Kecurigaan dia itu melihat adanya arca. Arca-arca tersebut yang ada arca-arca di Museum Nasional itu disebutkan arca dari Pulasari Caringin. Arca dari Pulasari Caringin. Nah, dia curiga, benar harus dia datang ke sini. Persoalannya di Caringinnya tidak tahu di mana arcanya. Tapi dia mengatakan berdasarkan informasi di Pulasarinya itu berada di Cipanas. Di Cipanas dekat dengan kawah. Nah, melihat tanda-tanda atau ciri-ciri dari arca-arca tersebut, ternyata semuanya mengarah ke Siwa. Ada Siwanya, ada Brahma, ada Agastya, ada Tribhuti, semua mengarah ke Siwa. Nah, ternyata di Banten Girang pun itu mendekati ke arah Siwa. Nah, jadi temuan Claudio ini ada hubungannya dengan Banten Girang dengan Pulasari. Nah, apa saja yang ditemukan Claudio di Banten Girang? Itu banyak kita lihat. Kita lihat di sini. Di antaranya ada kepala arca. Mungkin sekarang di BPK ya? Kepala arca yang kecil. Ya, adanya baru dua kepala aja. Dua kepala bukan temuan. Iya, itu kan temuan bukan. Claudio nggak ada temuan Nggak ada. Ada kepala ini kecil, dua kali 2,5 cm. Bukan arca sih, bukan arca. Kepala apa ya namanya ya? Nah ini nih. Di kantor nggak ada. Kepala patung, sorry. Iya. Kepala patung 2,5 cm, warnanya putih, glasir putih dengan satuan tipis kebiruan. Jadi porselin Tiongkok khas produksi dinasti Song dan dinasti Yuan dengan nama Kinban. Ya. Bukan kepala arca, bukan kepala arca. Kepala patung. Sekarang di mana? Di BPK nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di kantor. Di mana, Pak? Atau di Arkanas kan? Kan sekarang. Kalau musim nasional kan begitu mah yang temuan di Pulasari semua. Iya, Ada 5. ada. Ada lapis arca. Ada yang di Baduga juga itu apa yang di Baduga? Kalau di Sri Baduga itu yang dari Siwa dan Dari Pulau Panaitan. Nah, terus di sini juga banyak ditemukan manik-manik. Ya. Manik-manik itu kalau di manik-manik itu. Ada di sini. Ada. Nah, itu mengindikasikan kata Gio, mengindikasikan bahwa di Banten Girang ini adanya perdagangan, proses jual beli antara si orang Banten Girang dengan Cina. Tiongkok. Nah, sekarang kita berpikir untuk apa orang Cina dan mati gitu. Apabila tidak ada komunitas yang besar di sini. Berpikirnya ke situ. Nah, lantas
ditemukan ini yang istimewa, saya pikir ini yang istimewa, ditemukan pecahan serpihan prasasti. Tapi sayang prasasti itu tidak dapat dibaca lengkap. Nah, serpihan prasasti ini yang saya, ini sebenarnya terjadinya dengan asumsi saya. Saya mungkin sebagai orang Sunda, saya mengatakan peradaban itu dimulai dari barat ke timur. Akan tetapi di sini, dalam hasil ekskavasi Claudio, serpihan prasasti itu hurufnya huruf Jawa kuno. Huruf Jawa kuno. Saya teringat akan satu prasasti di Sunda yang mungkin jarang kita ungkap. Prasasti di Cicati, Sukabumi. Hurufnya huruf Jawa kuno. Kita terlalu sibuk dengan keberadaan batu tulis Bogor, tapi lupa. Nah, pertanyaan saya, kenapa berhuruf Jawa kuno? Pertanyaan itu yang tidak pernah saya temukan jawabannya. Belum. Prasasti yang mengatakan Sunda itu ada dua. Yang pertama prasasti di Kebon Kopi yang menyebut bar pulihkan Haji Sunda. Pertanyaan saya lagi, kenapa itu berhuruf Palawa, aksara Melayu kuno. Bahasanya bahasa Melayu kuno. Itu. Yang kedua, Cicati Sukabumi. Kalau yang pertama nih, kalau yang di Kebon Kopi terjawab lah sama kita. Karena mungkin Sriwijaya sudah menyerang ekspansi ya, ekspansi ke dataran Jawa. Kalau yang di Cicati, yang belum terjawab. Yang di Cicati ini hurufnya Jawa kuno. Sementara ini kan ketika kita berbicara sejarah dan peradaban, Sunda ini nah, ini sejalan dengan temuan kepingan prasasti yang di sini. Kalau tidak salah, saya ada 5 orang yang epigraf yang menelaah tentang itu, walaupun foto atau langsung. Mereka mengatakan bahwa yang pertama Radiana Kartakusuma, dia mempelajari pecahannya tanggal 19 November 1993. Tulisan tidak jelas, tidak lazim, mungkin berbahasa Jawa kuno. Barangkali dari abad ke-14. Yang terbaca barangkali abad angka-angka 181 atau 585. Yang kedua, John W. Christie dari Universitas Hull, Inggris, mempelajari dari foto. Dia mengatakan bahwa berlainan dengan prasasti-prasasti yang dikenal dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Namun kelihatannya serumpun dengan tulisan-tulisan Jawa. Semuanya mengarah pada Jawa. Dan tidak ada ditemukan pada masa itu tulisan Sunda kuno. Itu yang saya kaji. Nah, Claudio membaca membaca peta satu, membaca surat perjanjian antara Sunda dengan Portugis. Saya pribadi, dalam otak saya ketika zaman sekolah dulu, perjanjian itu ditulis oleh Raja Sunda di Bogor. Ternyata salah menurut Claudio. Itu dilakukan di Banten. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia baca. Dan pada perjanjian itu
kan ada menyebut Padrau yang ditemukan di Cisadane itu ya. Ternyata Padrau itu juga bisa dipindah-pindah, bisa diangkat junjung gitu. Artinya kemungkinannya di Banten itu masuk. Dan dalam naskah tersebut kan disebutkan Bantam, Kalapa. Nah itu Banten dan Kalapa itu beda. Itu sebelah apalah ya, bahwa disebut tidak disebutkan di mana-mananya, tapi disebutkan Kalapanya. Nah semua orang tertuju pada penelitian orang Eropa tentang isi dari naskah tersebut. Ketika dibaca ulang, ternyata Claudio punya pendapat lain tentang hal itu. Nah, jadi ini yang saya heran. Kalau dilihat sih, saya juga heran. Ada peta di sini. Kenapa menyebutkan Sura di bawah Banten? Kenapa menyebutkan ada peta yang menyebutkan di bawah Banten itu Sura? Sura itu kan artinya apa, ibu kota ya. Sura. Kenapa tidak di Bogor? Dalam ini Java Mayor. Di sini ada Bantam, bawahnya Sura. Terus, nah ini ada sebab Sunda, ini Lodewijk, sebab Sunda adalah pelabuhan Banten dengan bagian pulau barat dari Jawa. Itu menurut pernyataan si Lodewijk, jelas itu. Nah catatan kakinya pengguna nama Sunda untuk pelabuhan Banten adalah merupakan kesalahan Portugis dan Belanda maupun Belanda. Berarti kita sudah apa namanya ya, terdoktrin oleh penelitian orang-orang Belanda. Nah, bagaimana dengan dua rapala? Ternyata dua rapala ini ditemukan tahun 90-an. Untung, alhamdulillah, saya menemukan ini kan. Ini yang harus ditulis kan. Di Kalatirta tahun 2017. Kalatirta tahun 2017. Kan yang Oh, ya. sedikit sekali. Oh. Ini saya Halo. Nah, saya pun tidak tahu apakah masih ada orang ini atau sudah tidak ada. Tapi saya yakin masih ada. Tahun 90-an di sini ada foto antara penemu arca dua rapala ini sedang bersalaman dengan Panjat Jainu Derajat. Panjat Jainu Derajat itu kepala tidak Duduk di Suaka SPSB. Suaka Purbakala, Provinsi Banten. Sudah capek itu lagi. Banten. Nah, foto yang kedua, si penemu ini bersama satu lagi siapa namanya saya nggak tahu ya. Yang pasti ini saya temukan dalam tulisannya Mas Teko dalam Kalatirta tahun 2019. Nah, bagaimana dengan dua rapala yang ada di Banten? Seperti kita ketahui bahwa secara etimologi dua rapala itu dalam bahasa Sanskerta artinya penjaga pintu, penjaga lah. Dua rapala diartikan sebagai tokoh penjaga pintu gerbang yang pada umumnya merupakan sepasang paku yang dipasang secara simetris di depan dan menapit lubang pintu gerbang. Nah, saya sempat berdiskusi dengan Bang Devi, apakah mungkin dua rapala itu di Gua Banten Girang
Saya berpikir sangat sederhana sekali kalau itu adalah penjaga pintu di Goa Pinggiran. Saya mengambil satu simpulan karena melihat gaya dua rapala ini, dan dua rapala ini ketika kita lihat, saya tidak melihat ada taring gitu, Mas. Nggak kelihatan taring itu. Saya ungkap-ungkap juga. Terus saya hanya menemukan adanya gada, ya, ada gada. Nah, yang menarik itu ada di sebelah kiri bawah kepala itu ada kepala apa namanya, tengkorak itu bisa dilihat. Terus kakinya, nah ini yang saya heran, kayaknya kok cuma satu, yang ke belakangnya itu dilipat ke belakang, tapi nggak kelihatan lipatannya kelihatan. Nah, saya mencoba dari berbagai sumber. Ini tingginya 55 cm dengan lebar 33 cm dan panjang ke belakang itu 29 cm. Di ujung kiri itu saya menemukan, mungkin karena biasanya arca dua rapala ini mengandung ada prasestinya. Di situ ada goresan memang, tapi saya tidak tahu apakah itu prasasti atau bukan. Tapi kayaknya prasasti, kayaknya ya, tapi nggak tahu itu belum kayaknya. Iya, belum mengatakan seperti itu memang. Nah, dari gayanya, sikap duduk, sikap tubuh dan kaki yang menekuk, itu maknanya kesiagaan dan kesiapan abadi yang menjaga tempat suci dari kekuatan jahat. Yang kedua, tangan memegang gada. Itu simbolisasi dari lambang kekuatan dan kewibawaan. Dalam mitologi Hindu, dua rapala dikaitkan dengan Yaksa dan Bhairava, makhluk pelindung yang menjaga batas antara dunia profan dan sakral. 3, tengkorak di dekat kepala kiri, itu kemungkinan ya, simbol kematian dan penjagaan terhadap kekuatan destruktif. Pengaruh ikonografi Siwastis, terutama aspek Bhairava, dewa penjaga dengan kekuatan menakutkan untuk menolak roh jahat. 4, rambut ika dan tebal, rambut besar dan melingkar-lingkar menandakan energi dan kekuatan adikodrati. Gaya rambut seperti ini menunjukkan pengaruh Hindu Siwastis. Nah, yang kelima, kalung atau rudah samala. Ini kalung yang terdiri atas bulatan-bulatan seperti biji. Maknanya simbol kekuatan dan kesucian. Rudaksa dianggap berasal dari air mata Dewa Siwa, sehingga melambangkan hubungan dua rapala dengan aspek Siwa yang ganas. Gelang atau kanan, gelang besar yang melingkar bergelangan tangan, ada nampak di situ. Kekuatan dari kesiapan bertindak, karena dua rapala adalah penjaga yang selalu siaga. Gelang ini menandakan status prajurit atau pelindung suci. Gelang di atas siku atau keira, hiasan berbentuk gelang di atas logam dengan di atas siku, atau apa namanya ya, yang di atas ini. Di atas siku ya. Itu katanya menandakan kemuliaan, keberanian, keperkasaan pada tokoh dewa-dewa, pada tokoh-tokoh dewa atau berindung. Keira menandakan bahwa mereka berasal dari kasta atau status tinggi, bahkan walau bertubuh ganas seperti raksasa penjaga. Posisi kain atau antaria, kain yang dililitkan menutupi pinggang hingga lutut, dililit ke depan seperti kain sarung atau doti. Kesopanan dan kesucian karena tubuh yang dibungkus kain suci, sekaligus penanda status sebagai penjaga kuil, bukan makhluk liar. Pada dua rapala, kain ini sering digambarkan sederhana, tanpa banyak motif, menandakan fungsi protektif bukan kemegahan. Yang terakhir, gelang kaki, ada nampak gelang kaki juga di situ.
Gelang kaki atau lonceng kecil yang memberikan di pergelangan kaki, keteguhan dan kesiapan langkah menjaga agar setiap gerakan selalu berada dalam batas dharma. Dalam konteks dua pala ini menunjukkan bahwa tanda yang makhluk suci yang menjaga pintu dunia spiritual. Nah, kita mengingat kembali bahwa patung-patung atau arca-arca yang ditemukan di Pulasari itu menunjukkan bahwa itu Siwaismenya kuat sekali. Yang kedua, di Banten Girang juga kita temukan adanya serpihan prasasti. Yang ketiga, ada hubungan antara Banten Girang dengan Pulasari. Maka saya menyimpulkan sendiri, jika keyakinan bahwa Dwara Pala ini berasal dari Cibanten yang dekat dengan Banten Girang, maka patutlah Dwara Pala ini berasal dari satu daratan. Tidak mungkin ada Dwara Pala yang di air. Jauh mungkin. Jadi saya berkesimpulan bahwa ini Dwara Pala mungkin di gua satu, atau mungkin longsor lah. Kedua, satu-satunya kawasan yang menampilkan simbol-simbol kuno terdapat fragmen prasasti beraksa Jawa kuno serta indikasi adanya struktur suci bergaya Siwaisme. Siwaisme itu yang harus digarisbawahi, dan merujuk pada analisa-analisa permakaian gaya dan asa Dwara Pala, maka secara tegas menunjuk pada satu kesimpulan bahwa tidaklah keliru untuk menetapkan Dwara Pala ini berasal dari Banten Girang, dan dahulu boleh jadi ditempatkan sebagai penjaga tempat suci. Nah, pertanyaannya, di manakah tempat suci itu? Saya menarik kesimpulan melihat dari peta yang dibuat oleh Claudio, tempat suci itu adalah tempat yang kita duduki, yang di depannya nampak ada punden dirundang. Sayang punden dirundangnya udah hancur sedikit ya. Jadi halaman rumah orang. Sudah dari halaman kita. Saya curiga itu ada di sini. Kenapa saya curiga itu? Karena Dwara Pala biasanya tempat suci. Tempat suci di sini. Kenapa tempat sucinya ada di sini? Karena ini selalu lebih awal. Claudio pun sama. Ini tempat suci. Tempat yang kita duduki sekarang ini tempat suci dulu. Sebelum adanya Yesus. Jangan bawa Islam dulu ya, dalam hal kita ya. Ini masih Hindu Buddha. Nah, lantas apa hubungannya? Bagaimana dengan adanya cerita bahwa Pucuk Umon adalah penguasa Banten Girang yang dia meloloskan ke selatan. Saya pribadi, ini adalah Hindu. Di sini itu kerajaannya Hindu. Akan tetapi masyarakatnya ada yang beragama lokal. Kalau saya boleh mengatakan agama Sunda. Nah, mereka itulah yang mungkin menyebar ke daerah selatan dan lain sebagainya. Ingat bahwa saya yakin dan percaya ketika kita menyebutkan penganut agama Sunda, kalau sekarang kita kenal dengan istilah Baduy, ya mereka tersebar. Mereka tersebar di Pandeglang, di mana di Serang pun ada mungkin. Yang sekarang untungnya, alhamdulillahnya Allah menyisakan mereka. Nah, kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Saya melihat di Lebak, ada Lebak Cibeduk, itu bekas siapa? Di Pandeglang ada Gunung Cupu, itu bekas siapa? Di Pandeglang ada
Pakoman itu bekas siapa? Di Serang sini ada apa namanya? Sidik Badu itu bekas siapa? Yang pasti saya pikir itu adalah sisa-sisa orang-orang yang melakukan persembahan untuk tempat tersebut. Nah, ada untungnya bahkan masih punya orang-orang yang melakukan persembahan sekarang ke Sasaladong. Itulah lagi. Kalau misalnya berbicara ini sih apa namanya orang baru itu berasal dari mana itu panjang lagi gitu ngomongnya. Jadi saya berkesimpulan bahwa kalaulah dua rapala ini diyakini bahwa berada di sini, saya membuat satu apa ya, tak puisi tak apa. Dua rapala bersemi di celarangan yang sepi, berakar di Cibanten yang kekar, menderit di balik arus berisik. Renungkanlah kita yang tengah merasakan setiap tetes berkah dari Cibanten, yang menjaga bukan sekedar menatap, yang mencinta bukan sekedar menikmati, namun menjadi benteng melindungi sumber kehidupan demi kelangsungan nafas, demi masa depan manusia di Cibanten. Mari jaga airnya dengan cinta, seperti menjaga ibu yang menimang bumi. Mari menjadi penjaga pintu suci bagi aliran setetes demi setetes kehidupan. Mari kita menjadi dua rapala yang sejati. Tak biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aku dulu pada nanti kasih. Ya, cukup menarik ya film pada dunia dan dengan historis yang di mana lokasinya adalah tempat bisa kita bilang tempat yang sangat sakral pada masanya. Kita memang masih bisa melihat adanya Cundai tempat atau lokasi kemudian roh dan yang di masa-masa transisi Megalith atau masa prasejarah kemudian kan masuknya Hindu Buddha, masuknya agama, tetapi tidak ubah kesakralan dari lokasi ini. Dan bisa lihat juga di Banten Girang itu dan 1922 Banten Girang di mana di situ konon katanya tempat bersemedinya Prabu Kusuma. Ini memang sangat menarik dengan adanya tinggalan semua dua kepala di persalinan sungai. Memang kita tidak pungkiri ya tadi terkait dengan adanya perdagangan. Memang aliran sungai Cibanten ini dari masa prasejarah hingga mungkin masa kesultanan itu sebagai jalur transportasi utama, baik itu dari hilir menuju ke daerah pedalaman. Dan memang ada armada dua rapala yang memang ditemukan di dekat sungai itu memang sebagai arca penjaga untuk memasuki lokasi yang memang kita sebut sebagai lokasi yang bertakar. Mungkin itu untuk sisa pertama mungkin saya akan tampung 3 pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya. Mungkin nanti untuk pertanyaan bisa sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih. Oke. Yang pertama. Ya, siapa pun tadi? Ya. Ya. Yang pertama, kan di sini pernah beberapa kali eksploitasi ya. Ya. Nah, dari hasil itu, apakah Anda mengatur dari bangsa air ya selain Cina dan mungkin kita kalau di sini kan ada saling gitu ya. Ya. Selain saling itu yang dari Cina itu apakah ada yang dari lain? Itu yang pertama. Yang kedua terkait
kepercayaan masyarakat dan pinggiran. Ya. Jadi telah disebutkan bahwasanya algoritmanya kalau tidak simak boleh kalau itu hanya siwa gitu. Mungkin kita pikir apa karena itu di agama Hindu gitu. Saya mungkin sekolah Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Dery, cuma pemerhati sejarah. Saya tanyakan sebetulnya cuma yang saya tahu ada yang paling penjaga tempat seperti yang biasa di Jawa itu kayak candi. Sedangkan kenapa bisa ditemukan di Banten yang tidak ada candi satu? Ya. Nah, apakah punya Gondang ataupun itu dua sama dengan candi? Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, tadi saya menarik yang dibicarakan Pak Dadan bahwa kemungkinan Candi Berpala ini jatuh ke dekat air. Jadi ditemukan itu bukan di tempatnya. Kemungkinan di mana tempatnya dan mungkin di Banten Girang ini masih banyak tempat-tempat yang harus digali lagi gitu, supaya lebih tahu bahwa kerajaan sebelum Islam itu luar biasa. Nah, sejauh mana yang saya baca Dua Kepala itu bisa satu, bisa beberapa. Kenapa cuma ada satu? Nah, tolong bisa diterangkan. Ya, kasih. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin langsung kita dijawab pada Terima kasih, Mahyar. Ketika kita melihat adanya perdagangan dengan Sin, itu menunjukkan salah satu hubungan yang memang intens. Itu ketika dilihat dari hasil temuan. Adakah temuan dari negara-negara lain? Yaitu India. Di sini ada ditemukan sebentar. Ada ditemukan, bentar ya. Disebutnya Camelan Bed, itu dari India. Manik-manik dari India. Manik-manik. Yang kenapa harus kenapa harus dari India? Karena jenis batuan di sini itu tidak ada. Jenis batuan itu hanya ada di India. Di India saja. Artinya ini menandakan ada hubungan dagang dengan India. Kenapa India? Kita tahulah India itu adalah satu bangsa yang menyebar, yang saya mengatakan esensi boleh enggak? Terhadap lokal di sini. Pertama itu India. Keberadaan agama Buddha, agama Siwa, atau agama Hindu, agama Siwa, atau agama Buddha, itu juga dari India. Itu salah satunya. Kalau Cina, jelas. Nah, kenapa hubungannya Cina dengan di sini? Tahu sendiri kan orang Cinanya bagaimana. Ya kan? Di mana ada keramaian di situ ada Cina gitu. Perdagangan dari situ. Saya pernah ke Menes. Nah, ketika kita berbincang tentang Menes, ini ada orang Menes. Di Menes, ketika kita berbincang sama orang tua, dia mengatakan ada di sini Cina nggak ada. Saya bilang pasti ada. Saya jalan-jalan
ternyata ditemukan kuburan Cina. Semua ya. Ini dari mana kuburan siapa? Nggak sama mereka. Betul itu. Ada kuburan Cina di sana. Nah berarti ada komunitas Cina di situ. Dulu. 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 Iya dulu. Nah, itu kan menandakan bahwa Menes itu dahulunya pusat perdagangan juga, pusat apa namanya pemerintah dulu. Ketika 1883 hancur pesisir barat oleh tsunami Krakatau, beralih ke Menes. Itu. Selanjutnya, ada ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya membaca dari Claudio bahwa kemungkinan dia pun kemungkinan ya, kemungkinan mazhab yang berkembang di, saya sebut mazhab yang berkembang di Banten Girang itu penguasanya Siwa. Adakah mazhab lain? Nah itu ada mazhab lokal. Mazhab lokal. Dari mana saya mengatakan itu? Ketika masyarakat Banten meyakini bahwa penduduk Banten Girang itu yang konon menjadi Baduy, ya, sekarang agamanya agama Sunda di sana itu menandakan bahwa di mana di Banten Girang pun penduduknya ada yang bermacam-macam. Nah, ketika kita mengatakan apakah apa namanya Baduy tidak mengenal ini, nah, ada kampung Batara di sana. Itu tadi itu Batara itu kan nama itu. Lain nama saja ada dari sakit dan tebas. Lantas kalau di Banten Girang itu dari teman-teman ini dan itu. Nah itu temuan-temuan itu menandakan bahwa dulunya mungkin begini, hubungannya dengan Pulasari, jelas sekali bahwa saya katakan tadi bahwa Banten Girang ini sebuah kerajaan yang pasti setiap kerajaan memerlukan satu pegunungan, suci. Nah, pegunungannya itu Pulasari. Pertanyaannya, kenapa tidak Gunung Karang? Padahal Gunung Karang adalah gunung yang paling tinggi. Itu. Nah, kalau saya baca di Claudio, ya kenapa pilih Pulasari? Karena dia yakin Pulasari itu masyarakat di Banten Girang ini mungkin meyakini bahwa Pulasari ketika kita melihat dalam peta ya, itu lebih barat. Adanya di paling barat. Meskipun kenapa tidak Gunung Sepan? Gunung Sepan itu bukan gunung. Dia bukit. Kumpulan bukit-bukit. Gunung itu hanya ada dua. Pulasari dan Gunung Karang. Nah, Pulasari itu gunung yang paling barat. Yang menurut Serat Centini dari India itu Mahameru. Gunung Mahameru yang di Jawa sana. Yang satu lagi atasnya itu dibawa ke Gunung Kailasa. Makanya sejak tahun 2000 Gunung Pulasari dikenal sebagai Kailas. Meskipun dari tahun 1992 ya, 92 si Laut Gunung juga. Demikian. Mang Devi. Kenapa tidak ditemukan adanya candi di Banten? Ini pertanyaannya. Begini, saya pun heran. Bukan hanya di Banten, di Jawa Barat kan. Bahwa mungkin mengatakan bahwa di Jawa Barat kan ada Cangkuang. Dan Cangkuang emang candi. Awalnya itu. Arkeologi Masih disebut cancang. ya sekarang iya.
Nah, akan tetapi kita bergeser ke arah utaranya, candi jiwa itu kan ada candi. Nah, Bukan, yang Belandongan. candi jiwa dan Belandongan Iya, sama. di Karawang. Nah, itu kebudayaannya lebih tua dari Borobudur. Ya. Berasal dari kemungkinan dari kerajaan apa namanya? Taruman ya. Kalau itu saya yakin tahun 2011 saya pernah sih jalan-jalan ke ini. Di sini belum rumah-rumah belum banyak. Di atas apa namanya? Goa itu sebelah sananya di dari gua mau ada ke gua ke sebelah kiri. Itu ada punden Belanda. Ya. Yang sekarang sudah ada. Masih ada, lihat sih. Di sini banyak. Di sini banyak punden Belanda. Salah satunya itulah yang tergantung kata. Dulu, luas banget. Luas banget. Saya ada fotonya itu. Nah, dulu saya sering jarak ke sini dibawa oleh kakak saya ke sini. Saya nggak tahu. Saya ini orang Pandeglang. Kalau jarak sini di Banten Girang, Banten Girang. Jalan mana? Jembatan gantung. Kalau melihat susunan apa ya? Awal dari candi itu di Banten Girang ini memungkinkan. Akan tetapi tidak berupa candi yang sangat megah seperti di Jawa. Gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa siwa yang dibawa ke sini itu hanya memerlukan tempat suci yang apa namanya? Saya yakin sungai ini membentuk satu aliran yang memang seperti ini, dan pada saat dulu orang-orang Sunda mengatakan di sini tempatnya. Saya yakin seperti itu, dan saya yakin bahwa candi itu adalah punden berendak itu yang sejak. Jadi bukan berarti candi-candi seperti Jawa. Kemudian Dwara Pala itu memang ditemukan di Cibanten. Yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan Dwara Pala itu dijatuhkan atau jatuh sendiri jika kita melihat arca Dwara Pala di depan habis semua arca yang ada di Banten habis. Ingat kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Iya. Semua arca dihancurkan, mukanya saja. Saya mengingat ini, jangan-jangan ini juga Masa yang sama. bukan pada masa yang sama. Dilakukan dengan nama Tuhan. Dilakukan pada saat itu gitu loh, oleh mungkin Maulana sendiri mungkin ya, atau mungkin orang-orangnya menghancurkan kepala arca siwa yang ada di Caringin, yang ada di Pulau Sari, hancur agar dia hancur juga. Jangankan itu, di Banten Lama kita menemukan adanya arca Nandi hancur juga kepalanya. Yang di belakang kan ada yang potong ya. Iya. Nah, itu juga hancur, apalagi itu. Nah itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini memang hancur kepalanya memang sengaja. Nah, saya melihat hancurnya Dwara Pala ini oleh alam. Kalau kepalanya iya ya, dari manusia. Ya. Hancurnya Dwara Pala ini oleh alam. Oleh alami, karena memang di dasar air ya. Nah, saya yakin Dwara Pala ini pasti punya pasangan. Ada dua bersih.
yang belum ketemu. Kita menyampaikan belum ketemu. Mungkin suatu saat nanti Pak Ahyar bisa ketemu atau Mang Deddy bisa ketemu gitu kan. Mimpi dulu. Just doang. Gitu. Tapi saya yakin Dora Pala ini yang ada di Banten memang apa namanya masih ada kebetulan. Nah ini yang menarik Bang Deddy. Yang menarik sekali. Saya lacak di internet ya, saya lacak di internet. Ternyata di Jawa Barat pun tidak ditemukan satu Dora Pala. Belum. Mungkin aja belum ada. Di Banten hanya ini sepertinya. Jadi gini, Dora Pala ini masterpiece. Ya. Karena satu-satunya Jawa Barat. di Jawa Barat dan Banten. Ini seharusnya jadi temuan yang aneh. Harus kan dengan sebagai budaya. Apa yang Pak Profesor Agus Rehatsinandar bilang bahwa semua arca Dora Pala itu hancur, nggak ada yang utuh mukanya. Bisa memprediksikan bahwa giginya runcing segala macam itu di yang Dora Pala yang ada di kata semua konsepnya pasti ke sana. Ya, Itu Pak Profesor bicara di salah satu channel. betul. Iya, dan saya nggak tahu apakah dari situ sumbernya atau bagaimana. Ini matanya melotot, hari kalau nggak ada jelas ya. Ya. Nah itu matanya melotot, saya tidak melihat ada. Tapi ada satu yang beda, yang tidak memakai gada. Ada. Hai anaknya, ya Gitu. memegang seperti ciput gitu. Oh, Nah, itu cuma ada di Jawa, ada satu, Ya. cuma ada satu di Dora Pala. nah tadi persoalan PACB bingung gitu ya. PACB itu pasif. Langsung untuk belanja. Kita mau aktif juga bagaimanapun ya kalau tandanya cicing bayam aku hesek gitu, dia aja rusak. Makanya tapi kita akan terus mendorong melakukan kaji ini karena di BPK juga di museum kan banyak sekali. Jangan ini meriah sampai detik ini belum Ditetapkan. Hebat ya. Enggak. Ini harusnya dikunci nih bahasa pada ini mantep pes kan. Iya. Nomor satu. Belum terdaftar. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada peraturan pemerintah tentang ODCB. ODCB. Jadi ini masuk ODCB, bukan ODGJ ya. Oke, terima kasih Mas Bibi. Baik, mungkin ada satu lagi. Kalau tidak mungkin sedikit nih pada kemarin sebenarnya saya sempat ngobrol sama Kolom Sarip ya. Iya. Ini mungkin sedikit menyimpang atau gimana lah, itu kayak atau dongeng-dongeng dari masyarakat Baduy ya. Jadi kalau orang bilang sih kami tuh bukan dari Banteng Gira gitu loh, karena kalau kita lihat temuannya kan Banteng Gira hijau ya, tadi kita tuh bukan dari situ gitu, tapi kita tuh dari Pulau Sari dan juga menyebutkan ada dua penguasa. Jadi di Pulau Sari itu Prabu Pucuk Umar, di sini kerajaan Banteng Gira. Nah ini kan benar jadi hal yang menurut saya sih hal baru ya, ini dongeng dari leluhur turun temurunnya dari masyarakat Baduy. Jadi wah ini menarik sekali, ternyata masyarakat Baduy mempercayakan bahwa Prabu Pucuk Umar itu berkuasa di Pulau Sari dan di Banteng Gira itu
beda itu emang ada kerajaan dan tidak. Nah, maka dari itu kami tidak dengan data-data yang saat ini atau mungkin dari cerita yang berkembang atau mungkin dari yang dimana dua Banten Girang itu sebagai tempat bermedia ke kami untuk umum atau seperti apa gitu, itu jadi hal yang ini jadi ada benar, jadi ada konsepsi yang berbeda dari masyarakat Bali gitu sih sebenarnya. Terima kasih. Kayaknya saya lupa dulu lagi dulu. Saya dulu pernah berbincang dengan teman Jati Sunda. Jati Sunda orang Manado yang namanya Yohanes. Dia berpindah agama menjadi agama Sunda. Mengganti namanya menjadi Adi Jatsi. Orang Sukabumi. Kemudian dia tinggal di Sukabumi. Dia sudah meninggal. Saya ngobrol itu tahun 2002. Dulu ketemu di Bandung. Ambil bersih-bersih. Dia mengatakan orang Baduy itu dari 3 sumber. Satu orang Sumedang, satu orang Pajajaran, satu orang Pulasan. Nah, saya menarik ngobrol dengan dia. Saya bilang, sebentar, orang Sumedang Larang. Saya teringat akan satu kampung namanya Cikatawa. Satu-satunya hukum di Baduy yang tidak boleh masuk ke Cikatawa, Sasakado, Mas. Itu hukum Cikatawa. Yang kedua, dari Pajajaran. Meskipun orang Baduy mengatakan bukan Pajajaran, betul memang bukan hanya, tapi orang Pajajaran ada yang masuk gitu. Ini orang Cibeong. Sesuai tugas dia, orang Cibeong ini adalah dalam keamanan ya, orang Cibeong itu pas dengan orang Pajajaran. Satunya lagi orang Cikesik. Orang Cikesik itu kerasiat, keagamaan, itu orang Pulasari. Maksud saya, makanya tadi saya mengatakan bahwa saya yakin orang yang kita sebut orang Baduy sebenarnya nggak layak mereka disebut orang Baduy. Mang Sarip tinggal di Kadututung, orang Kadututung, ya kan? Siapa? Ayah Musis tinggal di Cibeong, orang Cibeong. Tidak ada itu orang Baduy sebenarnya. Hanya karena nama itu sudah go internasional, ya kan, sebagai orang Baduy, ya sudahlah mereka win. Karena dulu ketika tahun 99 saya ke sana, mereka enggan sebut orang Baduy. Enggak mau secara Baduy sebenarnya. Ketika saya baca sekarang, mereka sama gitu. Oh, berarti benar definisi saya. Nah, saya sampaikan bahwa saya yakin orang Baduy itu dulunya menyebar. Ya, itu menyebar di Pandai Surami, Lebang, di Serang, mana-mana. Saya teringat kan satu catatan saya. Ketika dia mampir ke Marunda Jakarta, dia mengatakan bahwa penduduk di sini agamanya satu agama Siwa, satu agama Brahma, Buddha, ya. Satu lagi apa nih? Nah, itu saya curiga tuh. Dia mengatakan satu lagi apa ini? Dia nggak tahu apa agama ini. Gitu. Saya curiga, jangan-jangan ini agama Sunda yang bukan Brahma, bukan Hindu, ya, bukan Buddha, bukan Siwa. Jangan-jangan ini agamanya, agama orang yang kita sebut orang Baduy Islam, agama Sunda. Saya curiga, ya curigaan lihat Disebut agama potong. Iya betul, memang agama potong.
Tapi itu kotak itu apa? Ya, Mungkin dalam otak dia, kok tidak ada dalam muda, kok tidak ada Iya. dalam hidup gua. Jadi itu agak belum. mau otak itulah gampang lu. Nah, hasil temuan Pak Dr. Ali Fadil, dia menemukan adanya apa namanya nekara. Iya. Di pesisir Tuklanda. Dia tidak menarik kesimpulan loh. Kalau itu membagi-bagi gitu. Dia sangat hati-hati. Ciliman, kan Ciliman kubu muaranya besar. Kalau untungnya ya. Pak, iklan Ciliman itu ternyata itu berasal dari Gunung Liman. Gunung Liman, di mana? Lahan Batu. Gunung Liman. Itu mungkin kemarin kayak melihat orang Batu itu nangis kan? Karena Gunung Liman di ubrak abrik sama anak Cina. Oh, Cina. ya. Dia sampai menangis meminta kepada pemerintah untuk menutup. Akhirnya pemerintah turun tangan menutup Gunung Liman. Saya menang sebulan jangan-jangan orang Badu dulu yang dulu tinggal di sini gitu. Orang yang kita sebut sekarang Badu. Jangan-jangan dari situ. Nah, Nekara itu di Bali sekarang ada Nekara juga, bahkan jadi perhiasan bagi orang Baduy. Gitu. Oh, jadi bukan dari perunggu ya? Dari tembaga, bukan dari Oh, ya. Baduy. Tapi lebih kecil ya? Ya, Mohol lebih rapi. Ya. saya ke situ. Sekarang kalau melihat orang Baduy itu kaya atau miskin, lihat di seeng kalau orang Sunda bilang seeng, dandangnya bukan dandang terbuat dari yang putih itu, dandangnya dari tembaga. Orang Baduy itu, saya pernah ke rumah Jaro Samite pernah, ayam musik saya pernah, itu di dapur jajan, dan itu harganya tahu sekarang ada yang mungkin sampai di kalau sekali dari tembak. Saya menarik kesimpulan bahwa jangan nah, ungkapan Mang Sari kalau tadi disebutkan berasal dari Pulau Sari, betul bahwa orang Baduy itu menyebar di tataran Sunda ini. Di tataran Sunda ya, saya sudah mengatakan hanya di Banten. Iya. Di tataran Sunda dari Jumpulan sampai sana. Di tataran Sunda ini baku, tapi tergerus salah. Ya, mungkin karena waktunya juga sudah hampir pukul 17, mungkin diskusi terkait dengan temuan atau tinggalan historis dari kerajaan Banten Girang bisa akhiri di sini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang lokasi Banten Girang adalah lokasi yang memang sudah cukup dikatakan lokasi yang sakral karena ditemukan undang-undang yang juga memang pada masa restori sebagai tempat pemulihan tempat moyang. Kemudian ada temuan beberapa kepala yang sebagai penjaga bangunan atau penjaga lokasi yang sangat disucikan. Dan memang selain itu kita lihat di Banten Girang ini kita ada sungai yang dikatakan sebagai jalur utama pada masanya, jalur transportasi dari hilir menuju Jalma, dan itu juga membuka ruang perdagangan karena memang di sini ditemukan juga
ada tinggalan atau hasil dari Cina berupa keramik, dan juga ada temuan-temuan dari India. India yang akhirnya kita bisa menemukan bahwa si kerajaan ini memang berkembang. Kerajaan ini memiliki suatu pemukiman pada masanya dan sudah berinteraksi dengan dunia luar. Oke, mungkin itu saja simpulan dari kami. Beri tepuk tangan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.